Dan semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin berdoanya. Kita berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga dengan takdirnya doa pada pagi hari ini pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, Bu Dewi absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Anissa selamat. Oh sakit ya. Ayu Marta, Cisita, oke. Dia Farasonya, Dian Puspitasari, Elsa, ya. Fitria Salma, Heni Setiawati, Ika Astriani, Irfan Nurrohman, Jenny, Mega Marhainis, oke. Mila, Noval, Muhammad Yusuf, Nadia, oh sakit juga, memang musim sakit toh ya. Nobi, Risma, Rizal Roy, izin. Sarah Ismawati, Sukma Putri, Talita, Tia. Berarti ini yang tidak berangkat 4 ya. Ini memang musim sakit ya, jadi harus tetap menjaga kesehatan. Terus sebelum Bu Dewi memulai pelajaran, seperti biasa di pembelajaran kita, biasanya kan Bu Dewi akan melaksanakan ice breaking, ya kan? Nah ini ice breakingnya kan biasanya kita giliran ya, yang memimpin adalah siswa. Hari ini gilirannya siapa? Oke, Salma, ayo maju Salma. Oke. Sekarang yang memimpin Salma, kalian harus mengikuti aturannya Salma. Ayo Ma. Teman-teman berdiri, saat dari dulu biar semangat belajarnya ya. Semangat, semangat. Sini sebelah cowok. Cowok sini cowok yang merasa cowok. Sini yang belakang. Baik, punya adalah sesungguhnya dan tidak sesungguhnya. Saya bilang sesungguhnya, kalian maju. Kalau tidak sesungguhnya kebalikannya ya. Siap? Siap. A B C D. A B C D. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Mundur. Mundur. Maju maju. Maju maju. Mundur mundur. Mundur mundur. A B C D. A B C D. Tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Maju. Mundur. Maju. Oke, sudah. Oke. Silakan duduk. Tadi siapa yang merasa salah? Siapa tadi yang merasa salah? Oh, Talita mengakui ya. Berarti minggu depan yang memimpin ice breaking Talita. Oke ya, beri semangat untuk Talita. Terima kasih Salma. Oke, hari ini nanti kita akan mempelajari. Sebentar saya tayangkan PPT-nya dulu. Oke, nanti sambil menunggu kita akan mempelajari hari ini materinya adalah permasalahan sosial. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konflik sosial. Ada yang bisa menjelaskan konflik itu kemarin apa? Perpecahan, perselisihan. Lah, terus ini dari masalah permasalahan ini akan nyambung di materi kita selanjutnya yaitu permasalahan sosial. Untuk permasalahan sosial, sebelum saya ke materi, Bu Dewi mau, bentar ya, ini sebentar lagi muncul sebentar. Ini mungkin pengaruh cuaca, jadi LCD-nya ikut agak apa namanya error ya. Kelihatan enggak? Biasanya harusnya lebih jelas ya. Kita akan mempelajari masalah permasalahan sosial. Sebelum Bu Dewi menuju ke permasalahan sosial,
di belakang terlihat ya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Kita mempelajari permasalahan sosial itu gunanya atau tujuannya itu apa toh Bu? Mari kita sama-sama membacakan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Melalui tayangan media audio visual, siswa mampu menjelaskan pengertian dan contoh permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. yang kedua, Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menganalisis faktor penyebab dan cara mengatasi ragam permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. yang ketiga, Melalui kegiatan proyek, siswa mampu mengaplikasikan materi permasalahan sosial pada media Canva dengan hasil komik digital. oke, nanti saya akan menayangkan video seperti ini PPT. Jadi kalian bisa mengetahui tentang pengertian dan contoh tentang permasalahan sosial. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi. Jadi nanti kita pembelajaran hari ini adalah melalui diskusi. Ya toh, dengan diskusi nanti kalian bisa menelaah tentang penyebab dan cara mengatasi konflik sosial. Yang ketiga lah ini melalui kegiatan proyek, karena kita nanti endingnya adalah ini adalah proyek. Nanti kalian saya suruh untuk mengaplikasikan materi permasalahan sosial pada media Canva dengan hasil komik digital. Nanti kita belajar bersama-sama membuat komik digital tentang permasalahan sosial. Sebelum Bude menjelaskan tentang materinya, saya ingin bertanya dulu. Apakah di sini, di kelas ini ada yang pernah punya masalah? Ada. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang bisa memberi contoh masalah yang kalian alami? Oke, Sarah, kamu apa? Faktor ekonomi lah. Masalahmu apa? Uang jajanmu kurang. Sarah, masalahnya uang jajannya kurang. Ada lagi dek yang punya masalah? Nobi? Cekcok bersama teman. Oh, Nobi pernah cekcok dengan temannya. Ada lagi yang punya masalah? Ya Jen? Kesiangan, Jenny sering kesiangan jadi terlambat. Ada lagi dek? Ada lagi? Masalah? Ya Irfan? Pernah ditolak cewek. Itu masalah sekali ya. Pernah ditolak cewek, bener dah itu masalah. Tadi temenmu menyebutkan uang jajannya kurang, cekcok dengan ya toh kesiangan, masalah dengan ditolak cewek. Itu kan merupakan masalah pribadi. Nah, kira-kira saya mau tanya dulu, punya masalah, sudah tahu belum cara mengatasinya bagaimana? Sarah, tadi uang sakunya kurang, cara mengatasinya bagaimana? Oh, jajannya dikurangi, diet ya. Oke, diet. Mas Nobi, tadi kamu pernah cekcok dengan teman. Cara mengatasinya bagaimana? Memilih dia. Memilih diam. Berarti kamu slow gitu ya. Sudahlah, mengalah begitu ya. Ya kan? Oke. Jenny tadi kesiangan. Kalau kamu sering kesiangan, cara mengatasinya bagaimana? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Bangun lebih awal. Oke, bangun lebih awal, jangan dibalik ya, tidur lebih awal, bangun lebih siang ya. Lah ini Irfan, ya kan, masalahnya ditolak cewek. Sudah berapa kali ditolak Mas Irfan? Berarti yang masalah bukan ceweknya, masalahnya di Irfannya, bener dak? Lah sekarang Mas Irfan, kamu sudah ditolak cewek, ya toh? Bagaimana kamu mengatasi? Karena kamu sudah sering, kalau kamu merasa galau, sedih itu kan masalah ya. Cara mengatasinya bagaimana Mas Irfan? Sadar diri. Oh, sadar diri untuk tidak memilih cewek yang grade-nya tinggi begitu. Oke, itulah masalah pribadi. Setiap orang pasti punya ya. Terus, di sini kita akan kalau masalah pribadi kan berarti kan pribadi kita lah. Sedangkan materi kita itu kan tentang masalah sosial. Kalau ada yang bisa menjelaskan enggak masalah sosial itu apa? Perbedaan antara Ya, Jen? harapan dengan kenyataan. Perbedaan antara harapan dan kenyataan di masyarakat. Kalau kita berbicara tentang sosial berarti hubungannya dengan masyarakat. Sampai di sini jelas ya? Oke. Kita menuju ke permasalahan sosial itu mempunyai banyak dampak. Dampak yang pertama ini yang berhubungan dengan kalian ya.
kenakalan remaja. Ini toh masalah sosial karena apa? Perilaku menyimpang ini sepertinya. Terus yang kedua kemiskinan, ya kan? Terus yang ketiga kriminalitas, ketidaksetaraan. Ada mungkin contoh lain, ada yang bisa menyebutkan enggak? Contoh dari masalah sosial selain kemiskinan, kenakalan remaja, ada yang bisa menyebutkan enggak? Contoh tawuran, ada yang bisa menjelaskan lagi enggak? Contoh. Oh narkoba, bener, Sonya pinter. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Oh bullying, bener. Pemerkosaan, apalagi pergaulan bebas, ada yang bisa menyebutkan? Nah, pengangguran, benar, kalian sudah bisa menyebutkan masalah sosial, ya kan, secara umum karena ada dampaknya. Terus ini contoh-contoh masalah sosial yang sudah kalian jelaskan. Karena ada masalah sosial berarti kan ada faktor penyebabnya. Lah, faktor penyebab timbulnya permasalahan sosial ini yang pertama, yang paling krusial adalah sikap dan kebiasaan keluarga. Karena ya toh diri kita ini kan terbentuk kan dari keluarga, ya toh watak kita bisa menilai positif atau negatif itu kan dari keluarga. Jadi memang harus membentuk karakter yang baik memang dari keluarga. Bude pesen ya, kalian ini kan nanti calon bapak dan ibu. Yusuf nanti jadi bapak loh, ya toh Cisita nanti jadi ibu. Tolong besok kalau kalian membentuk keluarga, ya kan, tolong dididik anak-anaknya untuk selalu memiliki nilai positif, jangan yang negatif, gitu ya. Terus yang kedua media sosial. Lah ini media sosial itu sekarang ranahnya memang sudah luas, terbuka sekali, apa-apa sedikit diposting, ya mempermalukan temennya diposting, ya kan, ada kejadian apa sedikit diposting. Lah itu menyebabkan masalah sosial loh. Orang yang menjadi korban atau orang yang merasa ditayangkan di media sosial itu kan menjadi galau, sedih, seperti kalau ceritanya artis-artis itu loh, ada ini tertangkap narkoba, ya kan, ada kan berita tertangkap narkoba, wajahnya diperlihatkan dengan misal pakai baju oren, ya kan. Lah itu kan menjadi masalah karena nanti ditakutkan fans-fansnya akan mengikuti. Lah nanti kalau semua narkoba kan jadi bahaya. Terus yang ketiga gosip dan perilaku keliru adalah salah satu penyebab. Contoh di sekolahan ada gosip tentang anak ini begini, anak ini begitu, akan cepat langsung menyebar, ya kan, itu menjadi masalah, bener kan? Nah seperti itu faktor penyebabnya. Terus ini efek buruk permasalahan sosial, adanya isolasi sosial, kekerasan di masyarakat, dan ketidakadilan sosial. Terus ini setelah kalian mengetahui tadi pengertian masalah sosial sudah, ya toh, masalah sosial kan berhubungan dengan masyarakat, faktor penyebabnya sudah, upayanya kita untuk mengatasi permasalahan sosial. Ini Bude memberikan contoh di dunia pendidikan. Kita bisa menanamkan di sekolah, ini terutama di sekolah kita menanamkan nilai-nilai moral. Ketemu Bapak Ibu guru harus sopan, menyapa dengan sopan, attitude-nya dijaga, ya kan. Terus lah ini kalau masalah dengan misalnya di pendidikan saya ngambil, Bu, kalau masalah tidak mempunyai uang untuk sekolah, lah sekarang kan sudah ada dana BOS, ya, atau dana BOS itu digunakan untuk membantu siswa. Kemudian ada program beasiswa digunakan untuk membantu siswa. Jadi biar masalah kemiskinan yang kependidikan itu jadi tidak terkurangi karena ada dana BOS dan beasiswa. Terus yang kedua komunikasi. Lah ini komunikasi yang penting. Karena apa? Akar permasalahan itu biasanya dari mulut. Mulutmu harimaumu. Ya kan, pernah mendengar istilah itu, mulutmu harimaumu. Karena apa? Kadang kita ngomong tidak sadar menyakiti orang lain, itu menjadi masalah, jadi bertengkar, perpecahan, ya toh. Aku nek wong Jawa ki ngarane padon, ya toh, akhirnya bertengkar gitu. Terus ya, nah ini kalau kebijakan dan regulasi ini adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi pengangguran, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, ya kan. Terus kemiskinan nanti bagaimana, kekurangan pangan nanti dipasok sandang dan pangannya. Terus ini dari materi yang Bu Dewi sampaikan, tadi, ada yang ditanyakan dulu enggak? Apakah sudah jelas? Jelas apa blas? Oke, jelas. Karena sudah jelas, kita ke tujuan yang kedua yaitu diskusi. Jadi nanti Bu Dewi akan membagi kelompok jadi 4 kelompok saja ya. Nanti saya akan menunjuk
anak menyebut angka 1, 2, 3, 4. Kembali lagi ke 1, 2, 3, 4. Nanti yang menyebut angka 1 silakan bergabung dengan kelompok 1 di sini. Di sini nanti kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4. Silakan nanti bergabung dulu baru Bu Dewi jelaskan kita diskusinya tentang apa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1. Ya, silakan. Yang 1 di sini, yang 2 di sini, yang 3 di sini, yang 4 di sini. Oh, sudah ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan ditunjuk leadernya. Kelompok 1 leadernya siapa? Jenny. Kelompok 2 Salma. Kelompok 3 siapa? Heni. Kelompok 4 ya, oke. Sudah ada leadernya ya. Nanti tolong perhatikan lembar kerja peserta didik. Ini nanti saya share di grup. Silakan nanti dibuka di grup, nanti ditulis kelompoknya ya. Terus kita masalah, nah ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan. Di HP kalian juga sudah saya share. Yang pertama, diskusikan dengan kelompok. Anak-anak Bude minta, ini permasalahan sosial kan umum banyak sekali. Saya minta kalian nanti membuat komik digitalnya itu mengangkat tema permasalahan yang di sekitar kalian. Jadi silakan tentukan dengan kelompokmu nanti mau temanya apa. Nah, komiknya nanti kalian membuatnya di media Canva karena kan lebih mudah ya. Kalian kan juga sering membuat Canva kan, jadi lebih mudah. Tolong nanti karena ini diskusi kelompok, setiap anggota kelompok itu tetap memerankan tugasnya masing-masing. Contoh, komik ini itu kan tidak hanya 1 lembar. Kalau minggu lalu kita kan poster digital hanya 1 lembar, mungkin kalian bisa dompleng temennya. Koncoku teman saya sudah membuat, saya enggak usah, ya kan? Lah kalau ini komik kan berlembar-lembar, jadi nanti ada yang membuat cover komiknya, nanti ada yang menyusun kata-katanya, skenarionya, alur ceritanya, memilih gambarnya, baru bareng-bareng nanti digabungkan dan jadilah komik digital. Paham sampai sini? Oke, nanti saya sambil keliling sambil menilai kalian siapa yang bekerja atau tidak, begitu ya. Silakan dibaca, dipelajari tentang langkah-langkah pembelajarannya. Bu Dewi akan keliling untuk menilai, ya. Oke, kelompok 1 sudah ada gambaran mau temanya apa untuk komiknya? Bullying. Oke, nanti perannya ya, misal Mas Yusuf tentang covernya, Jenny tentang kata-katanya, skenario alurnya dibuat, gambarnya dipilih, warnanya dan lain-lain gitu ya. Oke. Kelompok 2 sudah ada gambaran mau memilih tema apa tentang permasalahan sosialnya? Tawuran. Oke, sekarang memang tawuran sedang marak ya di kalangan anak-anak. Terus nanti jangan lupa setiap anak harus mempunyai tugas dan peran masing-masing, membuat cover, kata-kata, skenario, gitu ya. Oke. Kelompok 3 sudah ada gambaran belum? Nanti mau membuat komiknya itu temanya apa? Pergaulan bebas di sekolah. Sangat menarik sekali pergaulan bebas di sekolah. Oke, nanti jangan lupa LKPD-nya dibuka. Dicermati tugasnya bagaimana, nanti harus setiap anak memiliki peran sendiri-sendiri untuk membuat agar menjadi komik, gitu ya. Oke. Kelompok 4 sudah ada gambaran mau membuat? Sudah. Terus temanya apa? Narkoba. Tapi di sini nggak ada yang pakai narkoba kan? Alhamdulillah. Oke, aman. Oke, nanti jangan lupa ya. Setiap anak mempunyai peran sendiri-sendiri. Mau siapa yang buat covernya, siapa menulis skenario dan alurnya, siapa yang mau memilih gambarnya, gitu ya. Bu Dewi tadi sudah mempunyai gambaran. Kelompok 1 bullying, kelompok 2 tadi apa? Tawuran. Kelompok 3 pergaulan bebas, kelompok 4
Oke, biar kalian lebih mantap lagi, saya akan tayangkan video. Video ini cenderung ke video kartun, jadi nanti kalian bisa punya ide atau mempunyai gambaran. Oh, nanti berarti komik saya akan seperti ini, gitu ya. Nah, silakan disimak dulu videonya. Waktu kamu nonton film kartun Doraemon, kamu mungkin sering lihat perilaku Giant dan Suneo kepada Nobita. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan, atau bahasa kerennya, bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku bullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan korban kekerasan di keluarganya. Atau si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia ngebully orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam loh. Di antaranya ada physical bullying, kayak memukul. Verbal bullying, kayak mengejek. Dan social bullying, seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja hate comment. Bullying yang satu ini nggak memandang yang lebih kuat karena pelaku bully bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Padahal perilaku bullying menimbulkan bekas luka bagi korban. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikis dalam jangka panjang. Kayak mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bullying. Karena tidak jarang, si pelaku juga bisa jadi si korban karena melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, kasus bullying menjadi lingkaran setan yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak terpuji. Ayo kita bangun iklim saling menyayangi dan mengasihi, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Dan tanamkan pada diri sendiri untuk saling menghargai, karena kita semua setara sebagai sesama manusia. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari Pahamify. Ada gambaran kelompok 1. Nah, jadi kalian nanti berarti menentukan ada beberapa tokoh karakternya siapa saja. Kalau bullying berarti karena komiknya isinya ada yang dibully korbannya, ada pelakunya. Begitu ya. Tadi kayaknya yang terakhir itu seperti Naufal ya. Gondrong. Oke. Tadi kelompok 2 apa? Oh, tawuran. Sampai bacok-bacokan ya toh. Sudah ada gambaran kelompok 2. Nanti karena kalian ini tawurannya antar pelajar ya, jangan terus ketiga tadi temanya apa? Pergaulan bebas.
membayangkan di masa depan nanti, anak-anak ini akan mengisi semua posisi penting di negeri ini. Ada yang menjadi guru, petani, pegawai negeri, pengusaha, dokter, seniman, tentara, peneliti, sampai presiden. Di Indonesia saat ini, ada 90 juta lebih anak dan remaja berusia 0 sampai 19 tahun. Mereka adalah digital native atau penduduk dunia digital, yaitu generasi yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kecanggihan teknologi digital. Namun, kondisi umum anak dan remaja tersebut saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Mereka blas. Hidup mereka membosankan, mereka kesepian, mereka memendam amarah dan rasa takut, mereka tertekan dan lelah dengan keadaannya. Mengapa? Karena mereka dipaksa mampu baca tulis hitung sejak usia sangat kecil. Perhatian orang tua hanya pada pelajaran semata. Beban pelajaran sangat berat, belum lagi jika mengalami kekerasan di sekolah. Ia kesepian, tidak tahu harus curhat pada siapa. Wajar bila anak merasa stres. Akhirnya, ia mencari kegiatan yang membuatnya senang, dan kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu dengan handphonenya. Handphone telah menjadi orang tua pengganti bagi mereka. Rata-rata mereka memakai handphone 9 jam per hari, melihat isi dunia internet yang baik maupun yang buruk dan tidak terbatas jumlahnya. Di antaranya juga ada gambar, tulisan atau video yang sengaja disebarkan oleh pebisnis pornografi. Menurut ahli terapi kecanduan pornografi, Mark B. Kestelman, pebisnis pornografi mengincar anak-anak blast sebagai target utama bisnis mereka. Saat belum ada internet, pornografi ibarat makanan beracun. Kita hanya akan keracunan jika memakannya. Tapi kini, internet menjadikan pornografi seperti virus yang dapat bergerak dan memperbanyak diri tanpa terkendali, sehingga dapat menyerang dari segala arah. Mark benar, terbukti dari penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati, pada tahun 2014, 92 dari 100 anak kelas 4, 5, dan 6 SD telah melihat pornografi. Kita mengira anak akan cepat lupa apa yang dilihatnya, padahal otak mereka seperti spons. Mereka mampu mengingat apa yang mereka lihat walaupun hanya sekilas. Sayangnya, bagian otak anak yang mampu membedakan baik dan buruk belum berkembang sempurna. Akibatnya, anak menganggap apa yang dilihatnya sebagai suatu hal yang wajar, tidak tahu mana yang pantas ditiru dan mana yang diabaikan. Maka, ketika melihat pornografi, anak juga akan cenderung meniru. Fungsi pertimbangan yang belum sempurna membuat anak melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan belaka. Inilah sebabnya pornografi internet menjadi jauh lebih bahaya. Sadarkah bahwa anak kita adalah target pebisnis pornografi? Apa kita tahu apa saja yang terjadi dalam hidup anak kita? Keringnya hubungan orang tua dan anak, orang tua kurang sensitif terhadap pornografi, dan kebiasaan orang dewasa yang menganggap pornografi sebagai humor adalah situasi yang sebenarnya sangat membahayakan bagi anak. Bencana yang paling besar adalah ketika para orang tua tidak sadar ada bencana. Lindungi anak kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Mari dimulai dengan mengasuh anak kita sendiri secara benar dan baik. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan kemanusiaan. Ada gambaran ya. Untuk video yang keempat yaitu narkoba. Jadi megang HP 9 jam per hari seperti kalian kan?
Oke, sudah ada gambaran ya. Jadi karena komik ini kan cenderungnya ke kartun, yang video yang saya tampilkan ini ya kartun, karena biar nanti kalian ada gambaran, nanti saya mau karakter tokohnya seperti ini, saya mau ini, mau ini. Oke, silakan diskusi, saya beri waktu, kalau sudah selesai nanti presentasi. Oke, sambil diskusi sambil saya nilai tentang kerja kalian. Oke. Komiknya kalau sudah nganu dibuka enggak apa-apa. Apanya? Komik. Oh iya. Sudah sampai mana? Milih gambar. Milih skenario. Oke. Sudah sampai mana? Oke, memilih gambar, sudah gambarnya, kata-katanya. Ada yang sudah selesai? Yang sudah tolong link apa namanya? Link komik digitalnya dikirim ke Bu Dewi, nanti saya bukakan untuk presentasi. Yuk, sudah? Sudah? Oh, kelompok 1 sudah selesai. Silakan maju, yang lain memperhatikan. Itu nanti layar LCD-nya dibuka ya. Ya. Kita beri semangat ke kelompok 1 yuk. Di komiknya di. Nah. Ya. Temanya kelompok 1 bullying. Yuk, silakan mulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang masalah bullying di sekolah. Tokoh-tokoh dalam komik ini antara lain Noel, Raka, Arul, Zahra, Riri, Mak Roma, Pak Umar, dan Dani. Tujuan pembuatan komik ini yaitu untuk memberikan informasi pada kalangan pelajar bahwa kasus bullying di sekolah sudah sangat meresahkan. Secara singkat, komik ini menceritakan tentang pelajar yang bernama Bobon yang sering dibully teman-temannya di sekolah. Bobon dibully karena memiliki ciri fisik yang berbeda dari teman-temannya. Bobon memiliki tubuh yang gemuk dan agak culun. Bobon dibully secara fisik, sering dipukul, ditendang, dan dijambak. Selain secara fisik, Bobon juga sering diejek melalui pesan desa, sehingga Bobon tidak mau ikut sekolah. Sampai akhirnya ada teman yang dekat dengan Bobon dan melakukannya melakukan si pelaku ke BK. Lalu pelaku dipanggil BK dan diberikan sanksi yang setimpal. Lalu pelaku meminta maaf kepada Bobon dan tidak melakukannya lagi. Pesan dari cerita tersebut yaitu kami berharap ada pesan moral yang bisa diambil oleh beberapa, yaitu kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain dan tidak mengejek jelekan orang lain. Kelima, komik ini akan kami share ke media sosial, jadi teman-teman semua bisa membaca tanah dan diharapkan tidak meniru perbuatan bullying. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya. Oke, silakan berdiri Mbak Salma. Saya ingin bertanya. Nama saya Fitria Salma. Apa dampak negatif bullying
Bagaimana etika berbullying terhadap kehidupan sosial dan akademik mereka? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban? 1. Gangguan fisik. 2. Masalah kesehatan mental. 3. Performa akademik yang menurun. 4. Gangguan hubungan dan sosial. Jelas? Jelas. Oke, pertanyaan kedua. Dari kelompok 3, bagaimana cara mencegah bullying di sekolah? Yang pertama, membuat aturan yang tegas. Yang kedua, memberikan sosialisasi tentang dampak buruk bullying. Yang ketiga, memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku bullying. Jelas? Pertanyaan terakhir. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana efek korban bullying terhadap kehidupan sosial dan akademik mereka? Mereka mungkin mengalami masalah kecemasan, depresi, isolasi sosial yang berkepanjangan. Akademik mereka juga dapat terpengaruh karena gangguan emosional dan penurunan motivasi belajar yang disebabkan oleh bullying. Sudah jelas? Sekian dari presentasi kami. Apakah sudah jelas semua? Jelas. Pesan dari kami, stop bullying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Blank ya, Jen. Tidak apa-apa, sudah berani maju, sudah berani tampil, itu sudah luar biasa. Kelompok 1 sudah jadi ya komiknya ya. Nanti mau di-share di media sosial ya. Nanti kalian bisa membaca komik dari kelompok 1 nanti di akun Instagram atau Facebook atau TikTok dari teman-teman kalian yang di kelompok 1. Ini termasuk masalah sosial ya, bullying ya. Oke. Terus kalau kita sudah selesai presentasi ya toh, kesimpulan kita pada hari ini karena kita membahas tentang masalah sosial, kita simpulkan bersama-sama. Menurut kalian, kalau masalah sosial itu lebih banyak dampak positif atau dampak negatifnya? Negatif. Kenapa bisa lebih banyak dampak negatifnya? Karena bisa menimbulkan konflik, terus bahaya juga. Lah makanya kita sebagai pelajar, Bude berpesan ya, sebagai pelajar kalau bisa menghindari, setidaknya mengurangi masalah-masalah sosial. Yang pertama karena kalian di lingkungan sekolah, ya mengurangi masalah di lingkungan sekolah. Yang sering terlambat ya kalau bisa sekarang jangan terlambat. Karena kalau begitu kan merugikan orang lain. Kalian masuk mengganggu pelajaran, bener dak? Ya kan? Terus yang kedua, misal tadi bullying ini kan juga masalah. Tolong Bude pesen, ini bullying ini kan memang sekarang rentan ya. Tidak usah memandang fisik seseorang mau seperti apa, itu adalah makhluk ciptaan Allah yang kita tetap harus menghargai. Lah pesan dari Bude, kita harus selalu menghargai, apalagi untuk mencegah masalah sosial, tidak menjelekkan kekurangan orang lain. Ada lagi ndak? Menghargai perbedaan, menghormati, tidak mengejek, tidak egois, begitu ya. Untuk pembelajaran hari ini Bu Dewi cukupkan sekian dari materi yang tadi sudah saya jelaskan. Ada yang ditanyakan dulu ndak? Kalau sudah jelas, Bu Dewi minta kalian share pengalaman tentang refleksi diri, ya toh. Bagaimana pembelajaran hari ini biar Bu Dewi tahu kalau misalnya hari ini kalian dengan membuat komik kok kurang menyenangkan atau membingungkan, jadi kan nanti kita perbaiki di minggu depan. Ada yang mau maju untuk merefleksikan pembelajaran hari ini? Oke Sonya, silakan maju. Ayo Sonya. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan dapat menambah ilmu pengetahuan saya. Karena dengan materi permasalahan sosial ini, saya dapat tahu apa saja masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Saya juga mendapatkan ilmu baru dan pengalaman membuat komik digital. Karena dengan adanya komik digital, kita menjadi lebih seru untuk memahami materi pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih Sonya. Beri aplaus untuk Sonya.
Dari soalnya menyenangkan ya. Ada lagi satu lagi yang mau. Oke, Mas Yusuf. Dari pembelajaran hari ini menyenangkan karena kita tahu kita dapat pesan moral dari komik tersebut, yaitu kita sebagai manusia harus saling menghargai dan menghormati antara satu yang lain dan tidak mengejek orang lain. Udah begitu saja. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Mas Yusuf. Jadi ini pelajaran menyenangkan ya. Oke, ini sesuai yang Bu Dewi simpulkan tadi. Saran untuk mengurangi permasalahan sosial, kita bisa menjadi pembelajar. Yang kedua, empati dan memahami sudut pandang orang lain, berarti kita tidak boleh egois. Yang ketiga, membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Paham ya kesimpulannya? Lah, untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, Bu Dewi akan melakukan tes. Karena biasanya Bu Dewi kan memakai penilaian sumatif pilihan ganda. Sekarang Bu Dewi mau pakai media word wall. Nanti akan saya share di grup kalian media word wall-nya. Kalian akan kerjakan. Ini pertanyaannya seputar tentang materi hari ini. Jadi tolong dibuka apa namanya word wall-nya. Sudah saya share sebentar. Lah di word wall itu ada teka-teki silang. Kalian kerjakan, kalian klik nomor 1, nanti akan muncul pertanyaan. Nah, kalian jawab pertanyaannya. Sudah bisa? Sebentar, ini kok error. Kalian perhatikan ya, ini saya buat pertanyaan di word wall biar kalian lebih antusias. Kalian klik startnya, ya kan? Sudah muncul di HP kalian? Kalian klik nomor 1. Nah, ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan. Kalian tulis di situ apa? Sampai pertanyaannya selesai. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Belum, saya tunggu. Terus nanti diklik lagi. Oke, sudah. Ini yang sudah menjawab muncul ya. Siapa yang duluan? Oh ya, ini. Kalian bisa lihat. Ini yang menjawab pertanyaan pertama Sonya yang selesai lebih dulu. Yang kedua Dewi, ada Cisu. Oke. Cisu siapa Cisu ini? Pakai nama samaran. Oke. Sarah, Heni, Mila, Cisita, Sonya, Yusuf, dan Sukma. Berarti ini saya anggap karena sudah mewakili berarti sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Apakah memakai media word wall lebih menarik daripada mengerjakan dengan soal biasa? Oke, berarti besok saya akan membuat media lagi untuk lebih menarik lagi. Oke ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bu Dewi harapkan karena kali ini kalian membuat komik digital bisa memotivasi untuk teman-teman pelajar lainnya mengembangkan kreativitas, ya toh. Untuk materi minggu depan kita ke materi pengelompokan sosial. Tolong dibaca-baca dulu sebelum pembelajaran. Jadi besok ketika ketemu lagi dengan saya bisa langsung menyesuaikan. Begitu ya. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.